Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua teman-teman yang sedang menonton video ini. Saya Muhammad Saiful Zuri. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai cara menghitung dimensi pipa dan kecepatan aliran pada pipa. Ya, tentu saja ini adalah perhitungan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembebanan saluran pada sistem penyaluran air limbah. Di sini ya, dimensi pipa digunakan untuk mengetahui setiap diameter pipa yang digunakan untuk setiap segmen pipa. Ya, oke langsung saja kita simak ulas bersama-sama. Pertama yang harus disiapkan adalah data penunjang dalam perhitungan. Nah, di sini saya menampilkan data blok, jalur pipa ya dari dan ke kategori pipa, panjang pipa, elevasi buka tanah, awal dan akhir. Awal akhir dari setiap segmen dari ke tadi ya teman-teman. Nah ini saya tautkan ya, tautkan dari sheet sebelumnya pembebanan saluran ya karena sama, sehingga langsung saya tautkan saja untuk mempermudah perhitungan. Nah untuk elevasi muka tanah awal akhir ini bisa teman-teman lihat di Google Maps atau Google Earth ya. Kalau di kegiatan nyata, mungkin kalau survei langsung bisa menggunakan Garmin seperti itu. Oke, ini opsional teman-teman ya. Opsional bisa ditambahkan data-data penunjang lain, mungkin kayak nama desa dan lain-lain yang bisa memperjelas perencanaannya nanti. Oke, setelah data-data sekiranya cukup ya, kita lanjut menghitung slope tanah. Ya, slope adalah kemiringan teman-teman ya. Nilai kemiringan. Nah, slope tanah ini berarti kan kemiringan tanah. Hitungnya dari mana? Dihitung dari elevasi muka tanah awal dikurangi elevasi muka tanah akhir dibagi dengan panjang pipa. Ya, pastinya dalam elevasi muka tanah tidak selalu elevasi muka awal itu lebih tinggi atau lebih besar daripada elevasi akhir. Terkadang elevasi awal itu lebih rendah daripada elevasi akhir sehingga slope tanah yang dihasilkan akan bernilai negatif. Terus gimana dong kok slope nilainya negatif? Ya, tenang ada sebuah apa ya solusi jika slope tanahnya negatif. Kita bersimak dari literatur bunyinya seperti apa. Seperti ini teman-teman. Jika nilai slope tanah negatif atau mendekati nol, maka slope pipa yang harus ditentukan dengan menggunakan nilai dari tabel berikut. Oke, sebelum masuk itu, maka kita perlu menghitung slope minimum pipa dong, teman-teman. Nah, slope minimum pipa ini baru didapatkan dari mana? Ya dari literatur tadi. Ya di sini yang saya pakai adalah slope minimum untuk saluran dengan aliran secara gravitasi. Nah, ini di sini ada dua pilihan tuh. Ada N 0,013 dan N 0,015. Apa sih N itu? Ya bisa kita lihat pada buku aspal DT. N adalah koefisien kekasaran Manning ya, atau biasa disebut eh, nilai Manning ya. Nah, di sini untuk kekasaran Manning itu berbeda-beda untuk setiap jenis material pipa ya. Untuk pipa saluran besi seperti ini ya angkanya, terus lapisan semen, pipa asbes semen, saluran pasangan batu bata itu berbeda-beda teman-teman. Jadi sesuaikan dengan perencanaan teman-teman mau pakai jenis pipa apa. Nah, untuk perencanaan saya ini saya memakai jenis pipa UPVC ya, sehingga sesuai dengan ini dengan perencanaan yang ada di literatur. Makanya saya pakai sumber yang ini. Ya, untuk nilai N-nya saya pakai yang lebih kasar ya teman-teman, yaitu 0,015.
Nah, dalam mengetahui nilai minimum slope-nya ya harus mengetahui diameter. Sedangkan kita belum mulai menghitung diameter, maka perlu adanya asumsi, teman-teman. Di sini untuk perencanaan saya asumsikan diameternya yaitu 200 mm. Semuanya ya, kita asumsikan 200 mm. Maka yang dipakai adalah 0,0044. Oke, sudah sesuai ya, teman-teman. Kita samakan semua untuk semua segmen. Nah, setelah ketemu slope tanah dan slope minimum pipa, baru kita menghitung slope terpakai. Nah, slope terpakai didapatkan dari mana ya? Tadi kan keterangannya jika nilai slope tanah negatif atau mendekati 0 bisa memakai slope minimum pipa. Nah, di sini kita bisa menggunakan formula jika ya, if ya. Jika slope tanahnya lebih kecil ya, mohon maaf, jika K9 ini adalah slope minimum pipa. Jika slope pipa lebih kecil dari slope tanah, maka yang dipakai adalah slope tanah. Jika slope tanah lebih, mohon maaf, jika slope pipa lebih besar daripada slope tanah, maka yang dipakai adalah slope pipa. Oke, jadi secara otomatis akan terinput sendiri ya. Ini kan lebih besar ya contohnya, lebih besar slope tanahnya yang terpakai slope tanah. Nah, ini yang kecil karena slope tanahnya negatif, yang terpakai adalah slope minimum pipa. Nah, ini untuk memudahkan kita nantinya dalam penanaman, teman-teman. Karena dalam sistem penyaluran air limbah itu slope sangat penting ya, karena air limbah itu sendiri kita kan mengalirkan secara gravitasi, tidak ada tekanan ya. Sehingga ada selisih ketinggian misalkan 1 cm gitu ya. Air tidak akan mengalir. Nah, makanya slope itu harus diperhatikan. Oke, lanjut. Kita menghitung D per D. D per D adalah nilai apa ya? Istilahnya diameter yang terisi oleh aliran air dalam satu pipa. Nah, misalkan ada sebuah pipa lingkaran gitu ya. Itu jari-jarinya misalkan diameternya 10 cm. Nah, yang terisi itu hanya 8 cm. Nah, itu bisa dinamakan D per D. Jadi mulai dasar pipa hingga tinggi renang itu bisa disebut dengan D per D. Atau penampang yang terisi oleh aliran air. Nah, biasanya perencanaan awal kita bisa mengasumsikan ya antara 0,6 hingga 0,8 ya. Jangan terlalu kecil nanti untuk cek tinggi renangnya tidak sesuai kriteria. Oke, setelah menghitung D per D, apa yang harus dilakukan? Menghitung QP per QF. Nah, ini eh, kita perlu bantuan sebuah grafik ya, grafik hidrolik, teman-teman. Jika teman-teman belum tahu, bisa kita lihat ya, maaf di sini di buku SPAL A ya, buku SPAL DTA. Nih, grafik hidrolik, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini kan untuk grafik ini apa ya, tidak mencakup semua angka yang sekiranya lebih akurat gitu ya, teman-teman. Maksudnya lebih akurat karena apa? Teman-teman tidak bisa memastikan secara pasti untuk nilai ini misalkan ya, itu pastinya nilai Y-nya berapa. Untuk nilai X ini nilai Y-nya berapa, itu kan tidak bisa memastikan secara lebih detail. Nah, di sini ada sebuah perhitungan ya, di mana perhitungan itu digunakan untuk menghitung grafik tersebut. Nah, dari perhitungan ini dibahasakan dalam bentuk ini dalam spreadsheet ya, perhitungan spreadsheet untuk memudahkan kita dalam perencanaan nantinya. Nah, apakah sama nantinya, teman-teman? Insya Allah sama ya. Bisa kita lihat pada perbandingan gambar. Nah, ini adalah grafik hasil insertan perhitungan ya, antara D per D, A per A full, V per V full, Q per Q full. Ya.
Bandingkan dengan grafik hidrolik elemen tadi ya. Ini sudah saya ambil gambarnya dan masukkan ke perhitungan. Ya, kalau mungkin teman-teman kurang yakin, nah ini bisa dilihat juga. Sama kan teman-teman? Ya, jadi kita bisa pakai perhitungan dari grafik itu sendiri. Nah, ini rumus-rumus yang dipakai ya. Oke, setelah itu ya bisa kita lanjutkan. Nah, karena grafiknya sudah selesai ya, kita lihat dari mana melihatnya. D per D misalkan rencananya tadi 0,8. Oke, nanti IP per QF kita lihat di grafik. 0,8, IP per QF-nya berapa? Ya, ini 0,98. Ya, kita insetkan di sini 0,98. Karena asumsi awal ya, jadi sama semua teman-teman. Oke, selanjutnya ada KIP ya. Kipik. Nah, kipik ini didapatkan dari pembebanan teman-teman. Kan dalam pembebanan teman-teman sudah menghitung debit dari setiap segmen pipa ya, yang dari dan ke ini. Nah, yang dipakai adalah Q total, ya, kipik total. Jadi kipik total yang dulu pernah kita ulas di debit ya, perhitungan debit itu kan didapat dari kipik, air limbah ditambah ki infiltrasi, disebutkan kipik total. Nah, itu yang dipakai teman-teman. Oke, sudah dilingkan ditautkan ke sheet pembebanan saluran. Ya, lanjut ke QF. Ya, QF tadi ini adalah perhitungan matematis saja teman-teman. Karena udah diketahui QP per QF sama QP-nya, perhitungannya tinggal QP dibagi QP per QF. Ya, ketemu nilai QF. Nah, N tadi adalah nilai kegeseran Manning. Yang tadi sudah diulas, kita pakai 0,015. Oke, dari situ semua baru kita bisa menghitung diameter. Rumusnya bagaimana untuk diameter? Ini teman-teman. D sama dengan QF kali N per 0,3117 kali S pangkat 0,5 pangkat 0,375. Ya, dari rumus ini tadi bisa didapatkan nilai diameter teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang tadi ya, saya coba rumus grafik tadi dari mana teman-teman? Bisa lihat di buku A, SPA DT ya. Sama ya. Buku ini adalah panduan perencanaan teknik terinci ya. Jadi semuanya ada. Nah, tadi kenapa kok DPD-nya 0,6 hingga 0,8 ini saya juga ambil dari sumber ini, teman-teman. Ya, hal itu digunakan juga untuk apa? Untuk adanya ruang udara ya di atas permukaan air sehingga apa ya mencegah adanya kelebihan kapasitas ya kayak gitu. Karena kan air limbah sendiri ada kandungan zat-zat organik yang nanti ada proses-proses kimia atau biologis yang menghasilkan sebuah gas. Nah, gas itu harus ada penapang tersendiri ya dalam aliran pipa. Kayak gitu. Nah, itu beberapa alasan. Oke, setelah ini ketemu teman-teman diameter, lalu kita mencari D terpakai. Kenapa perlu memakai D terpakai? Karena diameter hasil perhitungan tidak selalu ada di pasaran, teman-teman. Ya, jadi kita harus mencari diameter terpakai yang ada di pasaran. Nah, di sini saya pakai pipa PVC merek Rucika. Nah, dengan mencari katalog pipanya. ID ini adalah inside diameter atau diameter dalam dan OD ini adalah outside diameter atau diameter luar. Di mana bisa melihatnya? Di sini saya contohkan salah satu katalog pipa ya, seperti ini. Ini adalah satu katalog pipa. Nah, di sini kan ada ukurannya tuh. Diameter luar, dalam. Ya. Nanti teman-teman bisa memilih untuk S10 tekanan 10 bar dan sebagainya ya. Seperencanaan. Misalkan ini sudah ada semua ya, menurut saya lengkap. Setelah itu ya ini selain itu juga ada jenis pipa lain ya, ini kayak HDPE. Jadi teman-teman cari katalog yang ada di pasaran ya. Oke. Setelah tahu baru kita bahasakan teman-teman perhitungannya dalam Excel. Nah, di sini saya pakai rumus if ya. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam eh, perhitungan secara otomatis ya. Ini contohnya if Q9 ya. Jika Q9
kurang dari sama dengan diameter 0,0836 ya, atau 83,6 mm, berarti diameternya adalah 83,6 yang terpakai. Ini diatur dalam dan seterusnya sesuai katalog pipa tadi. Setelah ketemu, baru kita mencari offset diameternya. Offset diameter didapatkan dari katalog juga dengan rumus if yang sama. Misalkan jika diameternya itu kurang dari sama dengan 83,6, maka yang dipakai adalah diameter luarnya adalah 90. Ya, ini dari katalog tadi. Selanjutnya kita cek di terpakainya. Apakah sudah sesuai dengan kriteria desain? Nah, di sini kan minimal 50 mm. Oke, kita cek teman-teman. Nah, ternyata sudah memenuhi semua ya. Dengan rumus if juga biar apa? Biar otomatis teman-teman. Oke. Nah, tadi kan slope minimum pipa kita hitung di awal dengan asumsi diameter 200 mm semua. Sedangkan sekarang sudah diketahui diameter terpakai kita. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan slope minimum pipanya dengan diameter terpakai. Oke. Di sini insertkan ya teman-teman. Dari sini ya secara rumus if tadi caranya sama. Jika diameternya kurang dari 200 sama dengan 200 itu R-nya 0,004. Jika diameternya kurang dari 250 atau sama dengan 250 itu 0,033. Seperti itu ya. Dan seterusnya hingga misalkan diameter kurang dari 600 dan sama dengan 600 itu dia N-nya adalah 0,0010. Oke. Ya, selanjutnya seperti itu sehingga sudah otomatisasi input. Nah, setelah itu kita mencari lagi dong slope terpakainya. Slope terpakai ini adalah perbandingan antara slope tanah dengan slope minimum pipa terpakai. Nantinya dipilih mana yang paling besar nilainya, yaitu yang dipakai. Antara slope tanah ataupun slope minimum pipa. Oke, sudah selesai. Baru kita lanjut perhitungan teman-teman. Di sini ada perhitungan untuk key F check ya, key full check. Key full check rumusnya adalah 0,3117 kali D pangkat 2,667 dikali akar S atau slope ya. Di sini slope-nya slope terpakai dibagi N. N adalah koefisien kekasaran Manning. Oke, sudah ketemu. Lanjut ke perhitungan QP per QF. Ya, QP per QF didapatkan dari mana? Ya, dari perhitungan matematis, teman-teman. Tadi kan sudah diketahui tuh nilai QP-nya dari pembebanan. Nah, QF-nya sudah ketemu juga dari perhitungan, sehingga tinggal membagi saja antara QP dibagi QF. Ketemu nilai QP per QF. Selanjutnya kita mencari VF, VF check ya. V full check. Ya. Didapatkan dari mana teman-teman? Didapatkan dari ini rumus ini. Nah, kita bisa tahu ya teman-teman dari rumus hukum kontinuitas bahwasanya nilai Q atau debit itu didapatkan dihitung dari A dikali V. Atau dalam rumus kontinuitas ini Q sama dengan A1 V1 A2 V2. Berarti Q atau debit itu didapatkan dari nilai luas penampang A dikali dengan kecepatan atau V. Nah, di sini kita mencari V, maka tinggal membalik saja rumusnya ya. Sesuai perhitungan matematis, berarti V sama dengan Q per A. Ya. Nah, di sini kan yang sudah diketahui Q-nya saja tuh, A-nya belum. Nah, A bisa dicari dengan apa ya? Karena luas penampang di sini penampangnya adalah lingkaran. Ya, lingkaran karena pipa yang dipakai bentuknya lingkaran. Jadi kita cari dengan Q dibagi luasnya. Luasnya cari dengan apa? 1/4 kali 3,14 kali R kuadrat. Nah, jari-jari ya R itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya.
Berarti 1/4 kali 3,14 kali D kuadrat. Nah, kenapa kok ini R ini kan D ya, teman-teman? Kenapa D-nya itu dibagi 1000 ya? Karena di sini satuannya masih milimeter, kita konversi ke meter. Seperti itu. Oke, setelah perhitungan matematis, ditemukan nilai VF check. Setelah ketemu VF check, baru kita menghitung A per A full. Ya, A per A full dari mana? Dari grafik tadi. Grafik, kita kan D per D asumsinya 0,8, berarti A per A full-nya 0,86. Tinggal insertkan saja, teman-teman. Sama semua. Oke, terus A full-nya didapat dari mana? Ya, sama. Perhitungan matematis ya. Q A kali V. Jadi kalau mencari A berarti Q dibagi V. Ya, seperti itu. Atau, oh ya mohon maaf, A-nya ini bisa kita langsung cari ya, karena kita sudah punya data diameter. Jadi, kita langsung saja cari rumusnya ya, dengan luas penampang. Full, seperti itu. Oke, terus setelah ketemu A full, kita cari A ya, luasan. Nah, dapat dari mana? Dari perkalian antara A per A full kali A full. Ini perhitungan matematis saja, sehingga kita temukan nilai A ini. Oke, setelah itu kita cari V per V full. Nah, V per V full ini dapatkan dari grafik juga. Ya, V per V full. Karena tadi 0,8, berarti V per V full-nya 1,14. Oke, samakan semua. Terus V full-nya mencarinya juga dengan perhitungan matematis. Karena tadi eh, ingat ya, Q adalah A kali V. Jadi V-nya adalah Q dibagi A. Oke. Terus ketemu V dong. V-nya dari mana? Dari perhitungan matematis antara V per V full dari grafik tadi dikali dengan V full. Ketemu dengan V. Nah, V ini adalah V maksimum. Kenapa kok V maksimum? Karena debit awal yang kita pakai adalah debit puncak. Ya, debit puncak berarti debit maksimum. Sehingga yang ketemu adalah V maksimum. Untuk ceknya ya, kita cek V max-nya berapa. Sesuai kriteria V harus lebih besar dari 0,6 dan kurang dari 3 meter per sekon. Nah, kita cek satu-satu dengan rumus if ya. Ini kan jika nilai V-nya kurang dari 3, maka oke. Terus di sini jika V-nya lebih besar daripada 0,6, maka oke juga. Nah, di sini sudah terhitung secara otomatis, teman-teman. Oke, selanjutnya menghitung tinggi renang. Ya, tadi tinggi renang dapatkan dari mana? Dapatkan dari nilai D per D dikali dengan diameter. Ya, ya tadi yang saya bilang tinggi renang kan bagian teratas dari aliran. Jika alirannya tidak full berarti kan eh, dengan persentasenya tadi D per D-nya ya, persentasenya 0,8 ya dikali dengan eh, diameter pipa. Ketemu tinggi renang. Oke, terus lanjut menghitung kimin ya teman-teman. Nah tadi kan VMAX-nya yang dicek. Nah sekarang jika debitnya pada debit paling minimum ya atau kimin, apakah dengan diameter terpakai tadi udah memenuhi kriteria kecepatan aliran? Nah baru kita cek lagi di sini. Ya, kimin dari pembebanan saluran ya, tinggal menautkan linknya ke sheet pembebanan saluran. Terus kimin per QF didapatkan dari mana? Didapatkan dari nilai kimin ini dibagi dengan QF ya, Q full yang sudah dihitung awal tadi. Ya. Oke, sudah ketemu. Baru kita cari kimin per Q full atas. Ya, kimin per Q full atas ini didapatkan dari mana teman-teman? Didapatkan ya, ini kan namanya atas, nanti kan dibulatin ke atas. Ini dari grafik teman-teman. Jadi ini bagian kimin.
kita if-kan dengan grafik. Jika Kimin ke Kiev ya tadi ya lebih kecil dari 5, misalkan di sini lebih kecil dari ini ya. Misalkan ini, misalkan Kipe per Kiev-nya lebih Kimin per Kiev-nya lebih kecil dari ini, maka hasilnya ini gitu ya. Dan seterusnya. Misalkan Kimin per Kivu-nya ini hasilnya berarti yang ini kayak gitu dan seterusnya. Terus untuk Kimin per Kivul bawah itu didapatkan dari persamaan sama jika eh, Kivul pada X ya, misalkan ini kita misalkan X, maka nilainya hasilnya juga X juga. Misalkan ini ya teman-teman. Jadi sama. Kurang dari ini hasilnya juga ini. Kalau yang Kivul Kimin ke Kivul atas kan jika hasilnya kurang dari ini maka yang dipakai adalah yang ini gitu. Ini adalah kebalikannya. Terus Kimin per Kivul existing dipakai dari mana? Dari tadi perhitungan awal. Ya, ini existing teman-teman. Terus di atas ya sama dari Kimin per Kivul kita tarik ke grafik ini di if-kan. Kalau yang atas ya berarti jika hasilnya ini berarti yang diklik atasnya ya. Misalkan hasilnya ini yang diklik atasnya, hasil jika kurang dari ini yang diklik adalah atasnya sebagai hasil. Ya, dan begitu seterusnya di bawah hampir sama dengan Kimen per Kivul. Ya misalkan Kimen per Kivul existingnya ini misalkan berarti kan kurang di kurang dari ini. Maka yang dipakai juga yang ini juga sama. Jadi segaris. Oke, selanjutnya menghitung D per D minimal existing ya dengan rumusnya seperti ini teman-teman. Menghitung antara D per D bawah dikurangi D per D atas dikali dengan Kimin per Kivul existing dikurangi maaf tadi dikali ya. Dikali dengan Kimin per Kivul existing min Kimin per Kivul atas dibagi Kimin per Kivul bawah dikurangi Kimin per Kivul atas ditambah D per D atas. Ya, ditemukan nilai seperti ini. Nah, setelah itu eh, kita bisa menghitung diameter terpakai ya. Kita linkkan saja dengan sheet yang sudah dipakai tadi ya di sini ya. Ini ID ya, jangan lupa kita pakai ID karena penampang yang langsung bersentuhan dengan aliran adalah diameter dalam. Selanjutnya kita menghitung tinggi renang teman-teman. Nah, tinggi renang ini eh, tinggi renang sudah sesuai dengan diameter, sudah sesuai dengan di existing setiap diameternya. Tadi untuk tinggi renang yang awal itu kan ngitungnya dari D per D asumsi. Nah, ini sudah memakai tinggi renang dengan D per D perhitungan existing. Oke, terus cek tinggi renang dengan standar kriteria lebih besar sama dengan 50 mm. Oke, sudah memenuhi ya dengan di sini ceknya dengan formula if. Lanjut teman-teman. Nah, di sini ada kosinus theta per 2, nilai theta, nilai sinus theta, radian theta, amin per a full, v min per v full, q min per q full. Nah, ini kan hampir sama tadi dengan rumus yang ada di sini, teman-teman. Ya, d per d setengah 1 min cos theta per 2, ap per af itu kayak gini ya. V per VF, QP per QF ya. Kita pakai rumus ini atau nanti teman-teman bisa lihat di buku Spal DT ini ya mengenai grafik hidrolik ya, cara perhitungannya gimana. Ya, ini ya hubungan variabel-variabel hidrolika perputaran aliran grafis setengah tangan penuh. So, ini teman-teman.
Ya, dari ini sumber ini kita masukkan rumusnya ke sini. Nah, kenapa Mas nggak pakai grafik aja yang udah dihitung awal tadi? Ini kan sudah ada juga di sini. Kosinus theta per 2, theta, sinus theta, radian theta, per A full. Ya, karena perhitungan di sini untuk asumsi D per D-nya itu tidak semua angka ya, tidak akurat, sangat akurat karena kita ada rentang yang kita pakai, rentangnya 0, 0,1, 0,15. Nah, misalkan nilainya 0,16 atau 0,23 kan tidak ada di sini, tidak tercakup. Makanya kita hitung aja sesuai dengan hasil D per D minimal exiting yang sudah didapat. Oke, ini ya. Kosinus theta per 2 dari 1 min 2 kali AP9. AP9 adalah D per D minimal existing yang udah ditemukan teman-teman. Serupa kan kosinus theta? Ya ini. Ini yang B3 ini kan D per D. Sama kan teman-teman? Nah, dari perhitungan. Oke, ini rumusnya sama. Dari buku Spalditi semua. Terakhir, kita hingga Q-min Q-full sudah ketemu, baru kita menghitung V-min. Dari mana perhitungannya? Dari ini ya, AY ya ini V-min per V full dikali dengan nilai V full yang awal sudah dicari tadi, didapatkan nilai seperti pada tabel ini. Lalu kan ketemu V-min tuh, kita cek juga V-min-nya apakah sudah memenuhi kriteria lebih besar sama dengan 0,6 dan kurang dari sama dengan 3 meter per sekon ya, ini kurang sama dengannya. Kita cek dengan rumus if juga. Sudah sesuai semua ya di sini. Oke. Nah, misalkan kalau ada yang belum sesuai gimana, Mas? Dari perhitungan. Ya, misalkan ada yang not oke ya, teman-teman. Nah, di sini cara mengubahnya gimana? Jika terjadi not oke, kita bisa mengotak-atik bagian diameter, teman-teman. Ini ya. Ini yang tak warna-warna ini adalah jika ada salah satu dari cek ya, cek V mak, terus cek tinggi renang, terus cek Femin adalah salah satu, salah dua, atau semuanya tidak memenuhi kriteria atau not oke, maka kita bisa coba mengotak-atiknya melalui diameter ini. Nah, ini saya contohkan ya di sini. Kan seharusnya jika pakai rumus, kita copy dulu biar nggak lupa tadi. Nilainya 299. Oke. Misalkan kan rumusnya tadi kayak gini tuh. Saya drag. Oke. Nah, udah. Tak urut coba apakah ada yang not oke. Nah, di sini not oke teman-teman. Not oke bagian cek tinggi renang. Terus not oke lagi di bagian Femin. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa trial and error ya untuk diameter yang sekiranya sesuai berapa. Nah, saya sudah melakukan trial and error, ternyata jika memakai diameter ini sudah memenuhi kriteria kecepatan minimum dan tinggi renangnya. Saya kembalikan ya. Oke, kita cek. Ya, kenapa saya tandain kuning biar memudah untuk mengeceknya saja teman-teman. Nah, ini tinggi renangnya sudah oke kembali. Terus VMI-nya sudah oke kembali. Ya, seperti itu teman-teman. Itu mungkin ya dari perhitungan diameter pipa dan cek kecepatan. Mungkin ini apa ya istilahnya baru bagi teman-teman. Nggak masalah kita saling belajar. Yang penting kita tetap sesuaikan dengan kriteria desain ya. Lakukan kriteria desain sesuai peraturan yang berlaku saat itu. Karena buku Spalditi ini masih berlaku teman-teman, jadi saya memakai acuan ini sebagai acuan utama dan mencari literatur lain sebagai acuan tambahan ya.
Itu. Ini sangat lengkap menurut saya, bisa sebagai acuan sistem penyaluran air limbah. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.